Dan puji Tuhan, saya ada di desa ini sama seperti desa sendiri, saudara. Karena saya lama dulu di desa ini, jadi banyak saudara-saudara, banyak teman-teman yang senantiasa mensupport kami. Jadi sebelum saya turun di sini dengan tim, sudah ada komunikasi dengan teman-teman sekalian. Jadi kami boleh ada di negeri ini, desa ini, untuk senantiasa mengadakan rally KKR jalanan di masa COVID-19 atau Corona. Sebelum kami lanjut di dalam misi surga ini, saya akan menyapa dulu buat setiap pemirsa yang dari tadi sore mereka sudah bertanya-tanya pada kami, Pak, kapan mulainya? Kami sudah siap, sudah tahu yang di mana yang bertanya. Ada dari Jerman, dari Australia, dari Dubai. Saya menyapa buat semua warga surga yang menyaksikan, yang ada yang sudah standby. Kami ada di Sulawesi Utara, ada di Bolbong, ada di Desa Uuan. Jadi jika ada yang di luar negeri atau di Jakarta, di Surabaya yang orang Uuan, kami ada di desa ini. Jadi saya menyapa lagi buat setiap warga surga yang menyaksikan di live ini. Tadi dari Jerman, saudara tahu mereka masuk di inbox, dari Dubai, dan ada beberapa daerah dari Jayapura. Luar biasa. Kami akan senantiasa memulaikan program ini di desa ini, dan pastikan terus setiap pemirsa atau warga surga ikuti terus program surga ini di masa pandemi COVID-19. Kita beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup. Baik, ibu bapak sekalian, saya akan menjelaskan lagi buat kita semua tentang misi yang Tuhan taruh di dalam misi pelayanan KKR ini. Jadi kami ada di, saya tunjukkan buat saudara beliau ini, rally KKR penginjilan jalanan di pusat kota, terminal, di tengah kampung, dan di Sulawesi Utara. Ada izinnya saudara, ada nomornya. Jadi masa berlaku izin sampai tanggal 31 Desember. Jadi jelas misi surga ini. Dan ada banyak orang bertanya begini waktu kami live, kenapa tidak bikin di gedung-gedung, kenapa tidak bikin di gereja? Mereka lupa, ketika pandemi COVID-19 muncul sudah 7 bulan, maka gereja-gereja itu sulit beribadah. Kalau di kampung-kampung mungkin karena zona hijau masih bisa beribadah. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu, Manado dan beberapa daerah tertentu yang ada di Sulawesi Utara masih zona merah. Kalau di Indonesia itu banyak yang zona hitam, saudara. Betul-betul COVID ini atau Corona ini sedang merajalela, dan ini sedang pandemi, artinya seluruh dunia, dan belum ada obatnya. Nah, kita tidak tahu kapan obatnya, kita tidak pernah tahu kapan berhentinya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kalau ini dibiarkan terus, Alkitab bilang di hari-hari terakhir iblis akan punya siasat yang luar biasa untuk membuat banyak umat Tuhan ini terputus hubungan dengan surga. Dan dengan COVID ini banyak orang susah beribadah. Nah, kalau ini bisa terjadi, ada banyak umat Tuhan yang akan terputus hubungan dengan surga, dan banyak hidup dalam ketakutan. Di rumah sakit banyak orang sakit bukan karena corona, tapi karena ketakutan. Imun turun, ketakutan, jiwa goncang, akibatnya sakit. Nah, saya mau beritahu saudara, obat yang luar biasa, obat yang paling dahsyat untuk mengobati keadaan dunia di akhir zaman, apalagi pengikut Kristus yang mengalami kegoncangan, itu cuma apa? Cuma kebenaran, cuma beribadah, cuma bersekutu. Nah, karena kita tidak bisa bersekutu di dalam gereja, maka kami Tuhan utus mantan preman-preman, mantan napi-napi semua yang sudah masuk penjara 10-15 tahun, dipakai Tuhan, sudah bertobat sungguh-sungguh, dan untuk memberitakan Injil. Intinya adalah supaya kita tahu kita masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Supaya kerajaan surga ditegakkan, nama Yesus ditinggikan, terpujilah nama Tuhan. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Warga Uuan sekali lagi shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum dulu. Kiri kanan kasih senyum ya, walaupun agak malam, tapi kasih senyum dulu. Torang semua basudara, amin. Ada lagu yang berkata torang semua basudara. Kita yakin dan percaya desa Uuan akan diberkati oleh Tuhan, masyarakatnya akan diberkati, pemerintahnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini adalah waktu Tuhan untuk datang memberkati kita lebih banyak lagi. Sama-sama katakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Katakan, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita
semuanya mari kita sama-sama akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakin Tuhan ada di sini. Mata Tuhan melihat kita. Kehadiran Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini kita yakin dan percaya Tuhan Yesus senang dengan ibadah kita malam hari ini. Dan Dia ada malam hari ini untuk memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Oh, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar, adil dan
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Angkat suaramu, Perbuatanmu ajaib. warga Umuan. Tiada seperti Angkat suaramu, katakan dia besar. Tiada seperti Engkau lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kasih sayang-Mu, kami boleh berada di desa Uwan. Semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau benar-benar hadir. Engkau yang datang memulihkan kehidupan kami. Engkau yang datang membuat kami berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu malam hari ini, biar Engkau mengarahkan pandangan kami untuk fokus selalu kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar taat dan setia hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami rindu kehadiran-Mu benar-benar nyata. Melawat kami, memulihkan kami, memberi kami jalan keluar. Sebab Engkau satu-satunya jawaban atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ibadah malam hari ini kami serahkan hanya kepadamu. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Warga Desa Uwan, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yeay. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Saudara mau memuji Tuhan? Yang mau memuji Tuhan boleh lambai tangan. Yang mau memuji Tuhan boleh lambai tangan. Sama-sama orang memuji Tuhan malam hari ini. Yeay. Amin. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, oh hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka
ku sembahmu, ku menyembah. Mari semua umat Tuhan, Tuhan ada di tempat ini saudara. Ku Kami ada di negeri ini Tuhan, kami ada di daerah ini, kami ada di UUan ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul atas nama ini disebut, maka Tuhan hadir di situ. Karena memang kami percaya 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berjumpa orang yang buta melihat, dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, dia berjumpa orang yang sakit sembuh, bahkan berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan yang kami sembah sampai hari ini tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan hadir di tempat ini, sesuatu terjadi, sesuatu akan terjadi perbedaan, tidak akan sama lagi, gereja akan diubah, tidak akan sama. Terima kasih Tuhan. Alkitab katakan sesungguhnya perlawananmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, penguasa-penguasa kegelapan, melawan penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Kami ada di tempat terbuka ini Tuhan, di negeri ini, di daerah ini. Kami percaya atmosfer di udara sudah dibukakan, sudah dihancurkan. Kami tahu atmosfer yang penguasa di udara di daerah ini, kami katakan sudah diruntuhkan, sudah dipatahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana nama Yesus ditinggikan,
ditinggikan. Di mana kerajaan surga ditegakkan, di tempat itu kerajaan iblis dihancurkan. Di tempat itu terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi penuaian. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan haleluya. Kami terus mengalir Tuhan di dalam program ini. Kami terus mau mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu kami dengar. Berita surga, berita akhir zaman, suara kebenaran, suara akhir zaman kami mau dengar. Karena itu yang paling penting yang kami mau tahu di hari-hari terakhir. Karena itu Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Sebab hamba-Mu hanya alat-Mu. Daripada-Mu hikmat pengurapan ya Tuhan. Biar kami semakin berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah, Tuhan yang ditinggikan, nama Yesus Kristus yang diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus terus kami mengalir dalam kuasa firman-Mu. Haleluya. Sama-sama bilang haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan dulu. Baik, shalom. Saya menyapa dulu karena dari tadi kami sudah live. Jadi saya menyapa dulu buat warga surga yang menyaksikan acara ini. Jadi kita sedang ditonton oleh ribuan orang netizen, bukan hanya di Indonesia, bukan cuma di Bolmong di Indonesia, tapi di luar negeri saudara ya. Jadi tadi aja sudah banyak yang masuk, bahkan dari Jerman ada, dari Australia, dari Dubai. Saya menyapa mereka semua. Kami ada di Bolmong, Dumoga Timur, persis Dumoga Barat, persis di desa Uuan. Jadi setiap pemirsa atau warga surga yang menyaksikan acara ini, jika Anda orang Uuan, kami ada di Uuan saudara ya. Karena saya perlu perkenalkan, kan di setiap tempat kami berada, ternyata di setiap tempat itu ada banyak orang-orang di situ yang ada di luar negeri. Saya kasih contoh, kami di tahap yang ke-31 barangkali di Tulap Tondano ya. Waktu kami ada di sana, jadi harus memperkenalkan kami ada di Tulap. Ternyata saudara tahu banyak orang Tulap di Dubai. Jadi mereka saksikan langsung saudara ya. Nah jadi ada beberapa orang juga yang di Sulut itu ada di luar negeri. Dan pas mereka lihat, mereka betapa senang melihat saudara tahu. Karena pertama mereka melihat mungkin desa mereka, tapi yang terpenting mereka sedang merasakan bahwa betul-betul mereka seperti ada di desa itu. Oke. Tapi yang paling terpenting di sini adalah bagaimana kita senantiasa harus mengerti dan mengetahui tentang keadaan dunia atau keadaan zaman sekarang. Saudara tahu kalau saya mau bersaksi, mau habis di kesaksian. Kenapa? Karena saya bilang tadi saya ada di desa ini seperti di kampung sendiri. Karena tadi Pak Eri bilang begini, kita selupa apa orang? Nyenak lupa saudara. Karena itu saya datang di tempat ini. Karena banyak teman-teman di sini ya, Ramli, untuk orang masih ada pengen dulu saudara. Saudara, teman-teman ini saudara, kami ada beberapa tim yang tidak datang, yang memang berlatar belakang, yang pernah masuk penjara 16 tahun, 10 tahun, tapi sudah diubah. Tapi memang belum bilang cuma kita yang batato. Saudara tahu, orang istilahnya kalau di dalam dunia preman itu, yang penting itu nyali katanya. Dulu, saya dulu waktu berjumpa dengan teman-teman di sini, saya pernah mengikuti bela diri kungfu dengan memiliki sabuk ban merah strap 3 dan pernah ikut bela diri tenaga dalam dengan pengendalian 7. Dari modal ini saudara tahu, saya menjadi betul-betul liar, nakal, dan kalau mau bersaksi panjang saudara. Tawuran pertama terbesar di Indonesia di Manado itu, tawuran pertama sekali di Manado itu saya yang pimpin. Karena saya tinggal di Karobasan di lorong Bukit Sion, menghadap Israel. Jadi sebelum masuk pasar ada Israel sebelah kanan, baru Israel pasar Pina Sungkulan, Karobasan ke atas begini ada Kanaan. Jadi nama-nama rohani tapi orang Malimbugu semua saudara. Waktu tawuran pertama terjadi di sana saudara tahu, kami bertempur tawuran itu. Jadi lorong bukit diserang oleh Israel dan Kanaan. Nah di lorong bukit itu tidak ada orang-orang yang namanya nyali saudara. Pas kita tinggal di situ. Nah karena kita pikir ini yang mau serang itu banyak, jadi kita telepon sama teman-teman. Teman-teman siapa saudara? Teman-teman yang ada di sini.
Kita bilang, Ramli kamarin dulu, Kiki kamarin dulu, ada misi. Misi apa? Pokoknya datang dulu. Sudah tahu. Karena memang daerah itu betul-betul, daerah yang saya tinggal itu dijajah betul-betul, lama dijajah. Akhirnya teman-teman semua di sini pergi ke sana. Nah, saudara tahu, ini kesaksian ya, kesaksian. Waktu terjadi peperangan di pertigaan, itu orang-orang dari Israel dan Kanaan sedang menyerang, dorong bawa peda, memang peda potong babi, jadi pendek-pendek. Waktu dong menyerang, kontrol angka peda, cakram, lari semua ke baterai, mak, bangga orang lari baterai, mak. Itu butuh, jadi kalau konversasi panjang, sudah terlalu panjang. Jadi teman-teman sini saya mengucap syukur waktu telepon, aduh, orang mau ada di sini, Tuhan pasti berikan cuaca yang baik, dan akhirnya cuaca ini luar biasa. Amin. Amin. Telepon Pak Sangadi, telepon teman-teman Kiki, Ramli, akhirnya bisa ada di sini, dan puji Tuhan sudah sedia lampu di sini. Nah, karena kita ini sudah ada kebebasan dari Sangadi dan masyarakat yang ada, berarti kalau begitu orang sampai pagi di sini. Haleluya. Amin. Ya, oke. Jadi panjang cerita, saya punya kesaksian yang unik. Waktu itu saya kira-kira sudah mau 4-5 tahun bertobat. Jadi teman saya panggil kami pelayanan di Wineru, bukan Wineru atau di Mariri Lama. Ini pengalaman saya jadi pembicara, saudara tahu. Ini kesaksian belum teman-teman belum pernah dengar. Waktu itu teman saya panggil kami pelayanan di Wineru, Ramli dan Berce, saudara. Nah, dorang dua ini ikut 4 orang bawa pisau. Jadi teman-teman saya yang namanya Elon di Jakarta dan itu yang namanya siapa itu Kiki, orang 3 yang super tobat. Berce dan Ramli ikut 4 orang cuma karena mantar mobil, saudara. Sampai di Mariri Lama kodong sok 4 orang. Dong bilang begini, Somoni kan sudah pukul 4 orang di terminal. Padahal mau melayani, saudara tahu, mau melayani. Kau kita bilang Ramli, nggak usah menibadikan, kalau tuh aku tikang ke sini habis nyanyi tuh orang ini, mau melayani ini, saudara. Jadi akhirnya masyarakat kumpul dan kami bikin ibadah pertama. Jadi ada teman saya yang khotbah, besoknya dia undang teman-teman, besok lagi datang ada ibadah, datang lagi tuh teman-teman semua. Jadi pas banyak orang begini hadir, saudara tahu, untuk teman satu yang khotbah dia yang pimpin pujian. Jadi waktu dia pimpin pujian, orang bertanya siapa tuh mau khotbah ini kira-kira. Jadi ada Berce terapin di situ, Kiki, saudara. Waktu dibilang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi soal gua agak siapa tuh khotbah ini. Kon tiba-tiba dia bilang begini, yang akan dibawakan oleh evangelis Jerry Sanger. Saudara tahu hampir pusing kita dengar. Langsung jatuh begini, tuk. Oke, apa itu dia begitu? Kita ketakutan karena waktu sudah tahu, tapi kita sudah bertobat 5 tahun itu, saudara. Dan akhirnya saudara tahu, itu pertama sekali kesaksian saya jadi pengkhotbah, jadi pembicara. Dan akhirnya karena dia so tunjuk orang sope banyak, tuh Ramli dan Berce so pucat dari apa kita. Dorang tuh takut, sudah tahu, karena pikir kita mau bilang apa ini. Akhirnya sudah tahu, singkat cerita, kita ambil tuh Alkitab, mari kita petang semua begini. Om kita bilang, saudara yang diberkati Tuhan, ini pertama sekali, saudara. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kita dan tahu tuh ayat tiba-tiba dia muncul. Filipi 4 ayat 8, ayat 7. Pada waktu kita bilang ayat Filipi 4 ayat 6 maksudnya. Terus kita buka Alkitab, kita buka di Tesalonika, kita sudah bingung, saudara. Kita sudah bingung tuh Ramli dan Berce sama ruku begini. Dorang ruku bukan berdoa, so ketakutan lagi orang. Akhirnya sudah tahu karena kita gugup, kita bilang coba angkit baca. Jadi akhirnya angkit baca. Kita nggak tahu tuh ayat di mana, tapi muncul, saudara tahu. Filipi 4 ayat 6. Kalau begitu tolong baca tuh ayat, boleh? Filipi. Jadi ayat ini pertama sekali saya bilang, tapi saya tidak pernah tahu itu ayat modelnya apa, isinya apa. Waktu kita buka kita lihat fore. Ini kesaksian, saya percaya pemirsa atau yang menyaksikan sudah sering mendengarkan khotbah saya sampaikan, tapi mereka belum pernah dengar saya bersaksi seperti ini. Baru di kampung ini, saudara. Karena ini punya kesaksian yang luar biasa. Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dengan ucapan syukur. Nyatakan keinginanmu. Jadi Tuhan bilang janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Waktu ayat ini kita membaca, dia baca kelas-kelas, saudara tahu. Jangan kamu khawatir, jadi seakan-akan Tuhan bicara apa kita.
Jadi waktu dia selesai baca, apa yang terjadi saudara tahu? Saya ini dulu pernah ikut bela diri. Jadi orang kalau semua kalian kadang-kadang jadi kepenuhan, tapi bukan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan nyali, berani setan so pakai. Jadi berani sekali. Tiba-tiba sudah saya jadi berani, tapi bukan berani mau berkelahi ini saudara. Dan ternyata itu Roh Kudus, saudara tahu. Tiba-tiba saya jadi berani dan saya mulai khotbah. Saudara tahu ini Ramli ada saksi. Saya khotbah, saudara tahu hampir satu jam lebih. Itu dia tahu dari mana semua tuh ayat. Dia keluar sama dengan ayat, sama dengan pengkhotbah so lama. Saudara tahu yang bingung tuh Ramli dan Belsa. Dia bilang, oh Tuhan, so Tuhan sudah bilang ini. Karena memang itu saudara. Jadi makanya saya bilang begini. Saya punya pengalaman, punya panggilan yang betul-betul saya tahu. Karena kenapa di akhir zaman akan muncul banyak penyesatan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Saya sering bilang begini saudara tahu. Seorang hamba Tuhan itu harus punya 3 gelar dari surga. Dia harus punya gelar dipanggil, dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ini gelar langsung dari Tuhan. Jadi begini, seorang pembicara atau pengkhotbah dia harus punya 3 gelar dari surga, dipanggil, dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Saya tidak pernah mencela orang-orang yang punya gelar, tapi kalau dia tidak punya 3 gelar ini, jangan heran akhir zaman. Maka saya mau beritahu, jangan heran akhir zaman, mereka oknum-oknum yang punya gelar STH, sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati, MA makin aneh, MK master kungfu. Ini akhir zaman saudara. Dan dari situlah semula dibawa oleh Tuhan. Dibawa oleh Tuhan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Menjadi hamba Tuhan harus ada harga yang dibayar. Saya berdoa saudara tahu. Saya dulu di waktu preman saudara tahu. Iblis pakai luar biasa. Saya berdoa pada Tuhan. Tuhan ini hambamu. Kalau saya melihat buku-buku rohani. Baca firman Tuhan ada tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Pada waktu saya berdoa Tuhan katakan begini. Hambaku bayarlah harga itu. Saya tidak tahu apa itu harga. Bayarlah, memang kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Tuhan Yesus sudah bayar orang semua dosa-dosa sudah ditebus. Tapi untuk mengalami perkara besar dari surga ada harga yang harus dibayar. Waktu Tuhan bilang ada harga dibayar, saya baca Alkitab ditulis begini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Nah, waktu saya baca ayat ini saudara tahu, ternyata Tuhan menuntun saya untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena waktu kita mengalami kehidupan yang baru, waktu kita dari kehidupan gelap kepada terang yang ajaib, maka hidup kita waktu hidup dalam terang dalam Yesus, kita sedang menghadapi lawan. Lawan kita adalah dari dalam dan dari luar. Boleh nak kasih pindah situ tuh kamera, supaya kita tidak bawa bengko-bengko begini terus. Nanti lama-lama kalau begini terus. Begitu ya. Jadi begini saudara tahu, waktu kita hidup di dalam Yesus, maka hidupmu adalah pertandingan, peperangan dan perjuangan. Ingat saudara, waktu engkau hidup dalam Yesus, maka hidupmu akan mengalami yang namanya hidup adalah pertandingan, peperangan dan perjuangan. Pertanyaannya, pertandingan dengan siapa? Berjuang dengan siapa? Ingat saudara tahu, waktu saya hidup baru dalam Yesus, maka hidup saya sudah mengalami namanya kehidupan yang hidup dalam pertandingan, peperangan dan perjuangan. Waktu dulu belum bertobat, saya tidak punya lawan. Kenapa? Karena hidup saya itu setan yang pakai. Setan kuasa hidup saya, jadi saya tidak punya lawan. Kenapa? Setan yang memiliki hidup saya. Tapi waktu hidup baru, maka hidup saya harus menghadapi namanya pertandingan, perjuangan dan peperangan. Siapa lawan kita? Ingat, waktu saya hidup baru saya temukan ada 2 lawan kita. Pertama dari dalam, kedua dari luar. Saya mulai dulu dari luar. Efesus 6 ayat yang ke-12. Lawan yang pertama waktu engkau hidup dalam Tuhan adalah ini. Waktu Pastor Alfa menyampaikan tadi tentang perkara-perkara daging, tentang orang-orang yang melakukan dosa. Itu kenapa? Karena sedang menghadapi lawan dari luar. Setan tiap hari mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, sesungguhnya dosa datang dari mana? Dari keinginan. Ketika keinginan dibuai jadi dosa. Ketika dosa berulang-ulang sudah matang, akibatnya maut. Setan berusaha tawarkan kita, goda kita tiap hari. Itu lawan kita dari luar. Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan daging. Bukan seperti saya katakan tadi.
Bukan lawan dan daging, orang bertobat sudah tahu, bukan lagi tawuran, bukan lagi saling menghancurkan, saling membunuh. Sudah tahu potong cerita, saya dulu sudah bertobat. Tanya Ramli, sudah tahu. Di lorong bukit pernah itu ibu-ibu bertanya begini, Waseng, tolong, ngapa tolong pelorong dong semua bakar? Kita di kamar bilang begini, oh Tuhan, dong kita sudah bertobat, jangan Tuhan, jangan. Di kamar sudah orang bertoki. Waktu Israel menyerang lorong bukit, itu ibu-ibu lari semua gunung cari kita di kamar kos. Waseng dong semua bakar tolong pelorong. Kita mau dong, kita sudah bertobat, dong kita sudah bertobat, kita mau. 15 menit kemudian, kayak itu di rumah tinggi kita tinggal so kacau. Tuh bercekote dong so panawayar dong so di pala-pala saudara. Dong angkat dia tuh panah masih tetap bembeng. Waktu kita beli apa dia pala-pala so kena panawayar, kalau kita ambil tuh cakram kita masih dia simpang saudara. Kondusu tuh orang-orang semua. Sementara dusu pada orang baterai, mama kita dusu. So di tengah jalan di perampatan pertigaan masuk pasar, tiba-tiba Tuhan bilang, apa kan ada pegang? Kita mana oleh pegang cakram so bertobat saudara tahu. Kong tiba-tiba waktu kita sadar pegang itu cakram, dah lagi Tuhan ampun. Sudah tahu polisi bingung, ini orang ini ada pegang pedang, minta apa Tuhan. Saya pernah alami itu, saudara tahu. Pernah saya habis turun dari mimbar, sementara makan orang masuk, saudara tahu. Mungkin dia tersinggung karena apa dia masuk. Mana tunjuk jago kan kita kira ada teman-teman satu, teman makan sama-sama, kita baru mau buka puasa. Kenapa dia suka mana itu badan besar? Kita bilang siapa tuh dia mau bagi di sini, cuma turun 2 di sini. Ternyata kita sudah tahu. Pas dia sampai, tangan belum sampai kita sudah mas leher pada dia sudah. Kong kita dusu pada dia. Sebentar di jalan kong kita ketahuan satu tumpang tangan dalam nama Yesus. Kita sudah tahu kita dah lari dusu pada dia. Kalau kita ketahuan tumpang tangan, kok sadar kita sudah. Udah lagi kamu, langsung kau bunuh orang. Masalah. Sampai begitu sudah tahu kita sampai begitu. Tapi saya bilang tidak bisa. Kalau saya begini terus, kita mau terus bertobat. Karena setan berusaha mempengaruhi. Jadi kalau saya tinggal terus di situ, nyenak mau jadi, saudara tahu. Jadi kita pas berdoa, kok tapi tante telepon begitu. Jerry, mana tinggal di Sario sana? Mana tinggal situ, barangkali mesti berdoa situ supaya rumah jadi, supaya dong beli. Itu rumah terus mau jual, selama nak jual, karena tinggal situ kok ada doa-doakan supaya itu rumah orang beli. Oh ya boleh tante. Sampai di rumah itu kita berdoa, Tuhan jangan laku lu tuh rumah ini, jangan laku. Yang nak laku tuh rumah 3 tahun, saudara tahu. Kesempatan saya diproses di situ. Nah, dengar baik-baik. Lawan kita, setan berusaha membuat kita jatuh gagal. Waktu saya pindah di rumah itu baru dibentuk oleh Tuhan. Di situ Tuhan ajarkan berdoa dan berpuasa. Saudara tahu, Tuhan ajarkan saya berdoa berpuasa. Saya berdoa berpuasa dari tahun 2000. Dari tahun 2000 saya tidak pernah makan siang, cuma makan malam. Sampai hari ini belum berhenti. Bertutup puasa tadi pada John di situ, saudara. Haleluya. 20 tahun berdoa berpuasa, tiap hari tidak pernah makan siang, cuma makan malam. So tahu kekuatan dari mana ini? Tuhan beri kekuatan buat saya. Saya temukan jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Berdoa berpuasa maksudnya adalah supaya kita berkurang-kurang, Tuhan bertambah-tambah. Supaya kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Supaya Kristus yang hidup, bukan kita yang hidup. Saudara tahu, saya temukan ini lawan kita yang tiap hari harus menghancurkan kita, yaitu si iblis yang berusaha mempengaruhi. Kalau kita tidak bangun kekuatan dari dalam, kita akan mudah buka celah. Tapi ingat, selama engkau tidak pernah membuka celah, iblis tidak akan bisa masuk. Celah yang iblis masuk itu di 3 hal. Pertama, pikiranmu. Kedua, perkataanmu. Ketiga, hatimu. Jadi kalau kita berpikir negatif, itu celah. Iblis bisa masuk di sana. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terlalu banyak berpikir negatif. Suami baru pulang kebong barangkali, atau baru pulang dari kota Mobagu, istri terlalu banyak nonton film India, suami pulang dia bilang, soleh setengah anak ini loh. Tahu dari mana? Kita berperasaan. Ini bahaya, saudara. Ya. Jadi kadang-kadang iblis itu masuk mempengaruhi. Nah, ibu-ibu akhir zaman semoga jadi penolong, penodong dan penggonggong pada suami. Tapi bukan di sini. Di sini luar biasa semua. Ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau istri sempat todong pas suami bagonggong, makanya suami sekarang ini ketika digonggong terus, akhirnya dia mesti korupsi. Kenapa? Karena digonggong terus. Ibu-ibu bilang begini, masakan cuma tolong suami-suami dan ingat, suami-suami di Manado banyak. So ada perkumpulan Portugal, persatuan orang tua gatal.
Ini luar biasa. Ya. Tapi yang ada di sini yang mau mengaku. Aman sama sini. Jadi itu iblis tiap hari mempengaruhi, saudara. Jadi kalau kita buka celah, dia masuk di sana. Jadi Alkitab bilang, lawan kita dari luar itu tiap hari, iblis tiap hari mau mempengaruhi kita. Tapi ada lawan yang paling sulit dikalahkan. Markus 7 ayat 21. Ini paling sulit dikalahkan. Kenapa? Karena ini dari dalam hidup kita. Makanya kita perlu bayar harga, ada doa dan berpuasa. Kenapa? Menghancurkan dari dalam. Markus 7 ayat 21. Firman Tuhan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, kesenakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terus. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita bilang sesungguhnya lawan kita yang paling sulit dikalahkan itu dari mana? Dari dalam. Dari dalam ini sulit dikalahkan. Saya mau beritahu saudara, sombong itu dari dalam sulit mau kalahkan. Ya kan? Sombong itu sudah dari dalam. Karena ada banyak orang sombong dia sudah tahu. Baca cerita sombong dia sudah sadar. Ya, biar begini-begini. Apa? Ini bajunya dicabok. Sombong itu kadang sudah tidak sadar, saudara. Ya, itu dari dalam sulit dikalahkan. Daging sudah tahu. Waktu kita bertobat, ya, namanya daging itu masih ada pada orang. Dari dalam itu sulit dikalahkan. Jangan heran orang Kristen hari Minggu dia masuk gereja sama dengan domba, tapi Senin sama dengan kambing. Hari Jumat, hari Kamis ada ibadah sama dengan domba, Jumat sudah ibadah sama dengan kambing. Jadi kadang-kadang Tuhan kalau datang di akhir zaman, Tuhan bingung. Kita penjemaat sebukan domba, sebukan kambing, dombing. Bingung tuh Tuhan, belang-belang saudara. Puji Tuhan kita kok nyata takut di sini karena teman-teman semua di saudara-saudara sini. Di akhir zaman orang Kristen itu jalannya sebukan lurus begini. Kenapa? Kalau lurus berarti dia seperti domba yang mengikuti gembalanya. Gembala menuntun dia ke jalan yang benar. Begitu saudara. Tapi sekarang bingung tuh Tuhan. Kenapa? Karena setengah domba, setengah kambing. Nah kalau begini susah mau berjalan saudara. Betul tak? Tuhan sudah datang susah berjalan. Bahkan jadi begini, pocong. Ya. Pergerakan akhir zaman Tuhan mau gereja Tuhan itu dipersiapkan untuk trompet berbunyi terangkat ke surga. Tapi sekarang susah saudara. Kenapa? Tuhan bingung. Seorang gembala Pak Pendeta datang pada ada Om Alok nama sini nadanya. Ada Tante Noni sini nada. Om Alok, Tante Noni, siapa nyerap beribadah hari Minggu? Om Alok bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf, orang sibuk sekali di Kobo, nggak ada waktu beribadah. Pendeta bilang, aduh semestinya rajin beribadah. Kenapa? Trompet babunyi Tuhan akan datang. Nanti jangan terangkat ke surga. Om Allah bilang, nanti kita usahakan minggu depan. Minggu depan kok iblis bisa Om Allah. Kalau nggak ada berani masuk gereja, itu telur bebek pasti habis. Banyak orang mencuri bebek sekarang. Pendeta pergi, Om Allah kemana masuk? Ada Pak Pendeta, kita memang tidak masuk. Kenapa? Kita takut kita bebek dan bebek telur orang mau mencuri. Jangan sempat jaga, nyerah sempat ke gereja. Minggu berikutnya lagi waktu mau masuk gereja, iblis bilang kalau nggak ada gigi orang pencuri itu kelapa. Jadi akhirnya setiap kali Pak Pendeta tanya siapa yang masuk gereja, selalu alasan jaga bebek, jaga pohon kelapa. Saudara tahu 1 Tesalonika 4 ayat 13 berkata, ketika trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Setelah itu kita yang tinggal yang hidup akan terangkat ke surga. Waktu ayat ini terjadi, semua orang terangkat ke surga. Yang rajin berdoa beribadah terangkat ke surga. Itu Om Alok dan Teroni angka begini, tasnya di pohon kelapa jatuh ke bawah. Jadi kita angkat Om Alok. Kalau dia bilang begini Pak Tuhan, Tuhan kenapa kami tidak terangkat ke surga? Tuhan tidak adil, kenapa kami tidak terangkat ke surga? Tiba-tiba surga berkata, Om Alok, Tante Noni, iya. Kenapa Om Alok tidak terangkat ke surga? Iya Tuhan, apa dia alasan? Om Alok harus jaga bebek dan jaga pohon kelapa. Ingat saudara, kadang
Kadang-kadang tolong ini mau berdoa, mau beribadah sudah nomor 5. Cuma karena banyak yang kita pikirkan, bukan pikiran surga. Iblis berusaha membuat kita terpengaruh, tapi lawan paling sulit itu daging kita. Jadi malam ini saya mau beritahu, pada waktu saya diubah di Uluban, saya selalu menyampaikan firman berdasarkan kesaksian pribadi. Jadi waktu saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, hidup dalam doa dan berpuasa, sampai hari ini karena anugerah Tuhan, saudara, saya masih lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, saya akan langsung masuk ke misi surga di akhir zaman. Kenapa ada ibadah di jalan-jalan? Kenapa ada di pasar-pasar, tengah jalan, di tengah kampung pusat kota? Kenapa? Karena orang sulit beribadah. Kenapa sudah tahu? Karena kita perlu tahu keadaan dunia yang kita hadapi sekarang, memang kita harus alami keadaan seperti ini. Karena memang Alkitab sedang digenapi. Alkitab sedang digenapi. Alkitab katakan menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Menjelang saat Yesus akan datang kali yang kedua, maka keadaan dunia akan menghadapi yang namanya, yang pertama, masa-masa sukar. 2 Timotius 3 yang pertama. Kedua, ada kegoncangan. Hagai pasal 2 ayat 78. Ada kegoncangan. Ketiga, akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul guru-guru palsu. Keempat, akan muncul penyesatan-penyesatan, dan akan muncul penyakit sampar. Itu akan terjadi di akhir zaman. Jadi, kalau pandemi COVID-19 muncul, Alkitab sedang digenapi. Berarti kita perlu tahu, kita sedang mempersiapkan diri untuk melihat perkara besar dari surga, menjadi umat yang dipersiapkan Tuhan. Katakan haleluya. Jadi misi surga Tuhan bawa kami supaya mau ingatkan kepada warga surga, kita masih punya Tuhan yang hebat. Amin. Pandemi COVID-19 sedang merajalela, tetapi ingat, kita masih punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Besarkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Besarkan Dia segala-galanya. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Tuhan mau gereja Tuhan itu kembali kepada apa yang disebut kerajaan surga dan kebenarannya. Ayat ini pasti kita sudah sering baca. Matius 6 ayat 33. Coba baca ayatnya. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang begini, saudara, ketika keadaan dunia sedang bergoncang, masa sukar terjadi, pandemi COVID-19 muncul, iblis itu sedang menyusun kekuatan untuk membuat warga surga itu keluar dari namanya kerajaan surga. Keluar dari kerajaan surga, dia bawa kita terseret dunia akhir zaman seperti pada zaman Nuh. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, kalau hari ini misi surga ada di tempat ini, supaya Tuhan mau kita kembali menjadi warga surga yang sesungguhnya. Amin. Menjadi umat kepunyaannya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Coba baca ulang ayatnya. Tetapi cari dahulu, coba baca ayatnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik kata ini, kebenarannya. Apa maksudnya kebenarannya? Perhatikan, warga surga umat Tuhan, yang disebut kebenarannya di sini adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Selama engkau masih hidup dalam kerajaan surga dan mengikuti hukum-hukum kerajaan, hidupmu punya prinsip-prinsip kerajaan, prinsip-prinsip surga, maka selama itu engkau akan lihat hidupmu akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Amen. Engkau akan kuat berdiri, tidak mudah tergoncangkan. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, kenapa? Karena memang akhir zaman, ketika keadaan dunia bergoncang masa sukar, banyak sekali umat Tuhan perilakunya berubah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Seperti rusa yang merindukan air, demikian juga jiwaku haus malam ini. Karena itu saya mau minum dulu. Haleluya. Saya satu kali di Lamongan, saudara, pimpin KKR. Pimpin KKR karena panas, kita aus, toh. Nah, kalau aus kan kita tidak mungkin bilang begini, saudara diberkati Tuhan, panitia boleh minta air, kan nggak mungkin, tidak sopan kan? Jadi saya pakai firman, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku haus saat ini. Wah, jemaat bilang, wah puji Tuhan. Padahal kita masih singgung toh. Khotbah terus 5 menit kemudian selebek kering itu kerongkongan.
Kita bilang seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku haus. Untuk panitia bilang, haleluya. Oh Tuhan Yesus, doanya apakah saudara? Soalnya kering itu kerongkongan, kita kan gak mungkin minta air. Jemaat Tuhan, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku haus. Cuma bilang, haleluya, puji Tuhan. Sudah tahu kita terus roba tuh firman. Panitia kita so haus dari tadi mau minum. Kasih kemarin itu air panas saudara. Oh darah Yesus. Kasih kemarin 1 termos lagi. Sampai kita lupa baca apa ini? 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir masa yang sukar. Di hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Perhatikan baik-baik. Ketika masa sukar ini muncul, Alkitab bilang tabiat karakter manusia itu jadi berubah. Seperti apa? Baca ayatnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya. Manusia akan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, egois terus. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Anda lihat ayatnya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Anak-anak yang diberkati Tuhan, hormati orang tuamu. Katakan amin. Amin. Kadang-kadang akhir zaman lo bilang mama kuasa tua, papa kuasa tua, sore repot begitu, sore peot begitu. Orang tua model apapun dia harus dihormati. Amin. Haleluya. Haleluya. Hormatilah orang tuamu supaya umurmu lanjut. Ada haleluya. Haleluya. Berontak terhadap orang tua, tidak mau berterima kasih. Artinya sekarang sudah lihat banyak anak-anak yang hormat orang tua, tidak tahu mengasihi, tidak mau mengampuni. Itu terjadi pergeseran. Terus ayatnya terus. Tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Dengar baik-baik. Ingat saudara, saya dari tadi cuma mengalir dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak mau berdamai. Hari ini desa Uwan, jika antara kakak, adik, anak, orang tua, mama mantu, papa mantu, terjadi perdamaian di tempat ini. Amin. Terjadi perdamaian di tempat ini. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita masih berada pada suasana 17 Agustus hari kemerdekaan. Jadi biar kita di tempat ini terjadi kemerdekaan, terjadi kelegaan. Jangan bapakku simpang di tempat ini. Kecuali simpang doi. Itu boleh. Kita lepaskan semua yang ada pada kita, supaya betul-betul kita mengalami kemerdekaan yang sejati dari surga. Katakan haleluya. Masih ada? Terus. Haleluya. Terus. Suka menjelekkan orang. Di sini ada orang yang suka buku-buku jelek. Sekali lagi di sini semua aman. Aman. Cuma Tuhan yang tahu. Tidak dapat mengekang diri. Terus. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Perhatikan baik-baik ayatnya. Jadi begini saudara tahu. Sekarang iblis sedang menyeret kita semua di akhir zaman, supaya kita keluar daripada kebenaran, keluar dari kerajaan surga, dan kita tidak mengikuti hukum-hukum kerajaan. Waktu kita tidak mengikuti hukum kerajaan, kita langgar semua yang namanya peraturan-peraturan surga. Itu menjadikan kita terseret dunia ini. Dan akhirnya kita hidup di lembah kekelaman, dalam kegoncangan dan ketakutan. Kalau misi surga Tuhan bawa kami di rally KKR ini, supaya kita kembali masuk dalam kerajaan surga, mengikuti hukum-hukum kerajaan. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, ingat baik-baik. Hukum kerajaan surga. Waktu kita mengikuti hukum kerajaan ini, engkaulah umat Tuhan yang dibawa Tuhan untuk berdiri kokoh, menyaksikan perbuatan tangan yang besar dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, saya mau bertanya dulu buat jemaat Tuhan atau warga yang ada di Uuan. Siapa di sini yang masih mau suka dengar firman? Angkat tangan. Coba kameranya diarahkan kepada mereka yang angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti semua suka pulang. Yang suka mau dengar firman Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan.
Kenapa saya tanya kepada ibu-ibu bapak sekalian, angkat tangan yang masih mau suka dengar? Karena saya akan menjelaskan buat saudara ada tujuh hukum kerajaan yang perlu kita lakukan. Saya mau sampaikan 7 ini satu hal, ada 7 hal. 1 hal 1 jam, 7 hal 7 jam. Masih ada amin di sini? Amin. Jadi yang angkat tangan awas kumpulan. Ya, yang nggak angkat tangan gelisah. Jadi ini perlu kita miliki hukum kerajaan. Ada 7 hukum kerajaan yang harus kita miliki supaya kita tidak mudah goyah. Mari kita mulai dari yang pertama. Tolong baca ayatnya. Jadi yang pertama, mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Oke. Yang pertama tolong baca Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan. Kita mulai dari hukum yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita jalani supaya kita tidak mudah goyah di akhir zaman. Hukum yang pertama di dalam hukum kerajaan yang pertama, baca ayat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bilang sama-sama, ikuti kata-kata saya, ya, supaya termenterai firman Tuhan ini. Bilang sama-sama, aku mengasihi Tuhan Allahku dalam Yesus Kristus dengan segenap hatiku. Ulangi, Tuhan mau dengar semua. Mulai hari ini, aku akan mengasihi Tuhan Allahku dalam Yesus Kristus dengan segenap hatiku. Terus baca ayat. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dahsyat Tuhan. Yang kedua, bilang sama-sama, aku akan mengasihi sesamaku, istriku, suamiku, keluargaku, mama mantuku, bapak mantuku, dan semuanya. Katakan haleluya. Dengan segenap hati aku mengasihi sesamaku, termasuk musuhku. Aku kasihi. Katakan haleluya. Ada amin, saudara? Ayat ini, hukum ini selalu kita sudah tahu sudah lama, tapi kita mulai langgar. Kalau mau jujur, bagaimana kita langgar? Hari-hari ini, dengar saudara, yang namanya mengasihi sesama, kita beri contoh dulu suami istri. Suami istri baru kawin 1-5 tahun, itu kata-kata love you masih kencang. Mama love you, papa love you. Tapi 5 tahun ke atas, papa love you. Papa love you. Love you maksudnya. Hilang tuh cinta, hilang tuh kasih sesama. Kalau dulu om-oma dengan opa-opa kawin dia saudara, sampai sekarang masih akur-akur. Karena dulu kalau buku cinta sampai mati, maut memisahkan. Sekarang sudah lihat, baru kawin 10 tahun, 7 tahun, pilih Pak Pendeta terus semua cerai. Alasan apa? Sudah cocok. Berapa anak? 5 anak. Berarti kalau cocok 50 anak. Yang cocok 1 anak saudara. Ternyata setelah ditelusuri karena terlalu banyak tonton film India, telenovela, dan film cinta segitiga, segelima, di perempatan. Akhir zaman ini saudara tahu, akhir zaman. Jadi Alkitab bilang ketika keadaan ini bisa terjadi, hukum-hukum itu dilanggar. Jadi hari ini biar terjadi kembali kemesraan di antara kita. Amin. Suami istri biar kawin 5-6, melaksanakan perkawinan ke 25 tahun, 50 tahun. Biar saudara gigi tetap pindah sayang tetap cinta coba. Kalau tidak saudara tahu ini, lihat orang tua anak lihat kehilangan namanya mengasihi sesama. Tapi sekali lagi sama beritahu nyanda ada di sini, di sana tuh banyak yang nonton maksudnya. Ini hukum yang perlu kita lakukan. Dan saya percaya begitu firman disampaikan, kita kembali memiliki hukum ini, melaksanakan hukum ini. Katakan haleluya. Bilang sama-sama, mulai hari ini aku akan mengasihi
mengampuni. Katakan haleluya. Matius 7 ayat 12. Sekarang hukum yang kedua. Hukum kedua, Matius 7 ayat 12. Ada amin di sini? Amin. Sebelum saya lanjut, saya harus menyampaikan kepada saudara. Kami tim ini, saudara tahu, kami tim Raja Wali itu, semua kami ini dari semua interdenominasi gereja. Jadi orang semua ada di sini. Gemim, Pantekosta, Bethel dan semuanya. Kurang biapong ada di sini orang. Ya, semua lengkap. Anda mengerti biapong? Kalau biapong nggak ada di sini, kok mau. Tapi yang lain-lain semua orang gabung di sini. Supaya masyarakat bilang, oh, orang mesti dari golongan A, golongan B. Orang semua ini dari semua golongan yang tergabung dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, bukan PKI. Begitu, saudara. Lengkap. Jadi tidak perlu takut. Ada amin? Amin. Lanjutkan firman Tuhan. Sampai tengah malam turun di sini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan haleluya. Haleluya. Segala sesuatu yang kau mau tuh orang lakukan kepadamu, bikin yang kalau orang mau orang mau bikin baik-baik, bikin baik-baik. Jadi kadang-kadang orang ini cuma suka mau terima yang baik, yang tidak baik nggak mau terima. Alkitab bilang segala sesuatu untuk orang melakukan kepadamu yang terbaik, lakukan juga kepada mereka dulu yang terbaik. Ada amin, saudara? Amin. Ini kadang kita langgar. Tapi ada hukum yang ketiga, Galatia 6 ayat yang ke-7. Oke, sekarang kita masuk pada hukum yang ketiga. Hukum kerajaan yang ketiga, Galatia 6 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik, semua engkau yang menyaksikan, yang ada di live ini, dengar baik. Desa Uuan di Dumuga Barat, di Bolmong. Kalau Anda sedang ada di luar negeri, kami ada di Bolmong, saudara, dan kita sedang ada di program ini dan sedang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sedang berbicara tentang namanya hukum-hukum kerajaan. Hukum kerajaan ini yang kita perlu miliki supaya kita tidak mudah goyah, tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Sebab kita punya Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ada haleluya. Nah, hukum ini bilang begini, Galatia 6 ayat 7, 8, 9, 10. Firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terus. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terus. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Terus. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Terus ayatnya terus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika tidak menjadi lemah. Terus. Karena itu, selama masih punya kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita Katakan semua. haleluya. Haleluya. Hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur kau tuai. Hari-hari ini Tuhan mau Anda hidup dalam taburan-taburan kerajaan surga. Artinya engkau ikut terus maunya Tuhan, senangkan hati Tuhan, tabur terus, kasih tabur kebaikan. Karena jika sudah tahu waktunya, engkau menuai jika tidak menjadi lemah. Katakan haleluya. Haleluya. Anda tahu arti menjadi lemah begini, saudara. Lihat. Arti jadi lemah begini. Ya. Maaf, saya bukan pemain sulap ya. Oke, lihat sama-sama. Hukum tabur tuai seperti ini, saudara. Ya. Alkitab bilang begini. Tuhan itu sudah mempunyai rencana buat saudara. Ya. Tuhan punya rencana. Jadi begini. Hari-hari yang kau jalani tiap hari, Alkitab bilang Tuhan telah catat dalam agenda surga. Saat Mazmur 139 ayat 16 berkata, sesungguhnya dalam kitab Tuhan, dalam agenda Tuhan, semua yang kau lakukan itu ditulis oleh Tuhan dalam catatan surga. Perhatikan, catatan surga. Jadi Tuhan itu selalu membuka catatan itu. Jadi begini, saudara tahu, hari ini tanggal berapa ini ya? Hari ini tanggal 18 Agustus, pelayanan penginjilan Raja Wali itu ada di Desa Uuan. Dengar baik-baik, Tuhan telah catat dalam agenda Tuhan. Di dalam kitab Tuhan, Tuhan catat Mazmur 139 ayat 1, 2, 3, 4 berkata begini. Waktu engkau duduk Tuhan tahu, waktu berdiri Tuhan tahu, sebelum mulut bibirmu berkata-kata Tuhan tahu hatimu.
apa di sini, duduk di mana di sini, Tuhan catat dalam agenda Tuhan. Dia catat. Anda ada berdiri di sana, Tuhan ada catat. Semua dicatat. Kita ada di sini, Tuhan catat. Kau tolong dengan firman Tuhan, Tuhan catat. Itu semua ada di agenda surga. Ada di agenda surga. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, Alkitab bilang hidup dalam taburan. Apa yang kau tabur kau tuai. Tuhan punya rencana dalam agenda Tuhan. Contoh, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Saudara tahu, kalau saya dalam pertobatan saya sudah gagal, kalau saya dalam pertobatan saya sudah gagal, maksudnya saya kembali ulang ke dunia preman, saya tidak ada di sini, tidak berdiri di sini, tapi kasih karunia anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan masih kuat, masih bertahan sampai hari ini, Tuhan masih pakai sampai ada di sini. Sudah lihat, Alkitab bilang begini, apa yang kau tabur kau tuai. Perhatikan, Tuhan mencatat hidup saudara di setiap buku di setiap agenda Tuhan. Hari ini, bulan ini. Jadi kalau Tuhan lihat engkau bulan ini hidupmu tetap menabur kasih, tetap setia dengan Tuhan, maka bulan kedua Tuhan catat lagi, Tuhan temukan engkau tetap setia, tetap setia. Bulan ketiga Tuhan lihat tetap setia, Anda tidak senantiasa berontak, tidak mengeluh waktu diproses, tidak mundur, tetap setia. Bulan keempat Tuhan lihat waktu menghadapi proses, engkau tetap maju, mengucap syukur. Tantangan, godaan boleh datang, badai ketopan boleh datang, tetap engkau maju dengan Tuhan. Dia lihat terus kesetiaanmu, dan dalam hati Tuhan bilang, jika engkau sampai bulan ini terakhir ini engkau masih setia, apa yang kau tabur engkau pasti tuai. Amen. Tapi banyak yang lemah. Banyak yang lemah. Lemahnya di mana? Lemahnya di mana? Alkitab bilang 2 Korintus 11 ayat yang pertama berkata, aku cemburu kepadamu karena aku telah mempertunangkan engkau dengan Kristus Yesus. Semua kita ini, Tuhan ke semua kita ini sudah bertunangan dengan Yesus. Bahkan bukan cuma bertunangan, sudah jadi mempelai Kristus. Saudara perhatikan baik-baik, namanya bertunangan. Setelah bertunangan itu akan masuk di perkawinan. Waktu perkawinan berarti engkau harus memiliki hubungan intim. Siapa sih yang kawin? PKM tidak ada hubungan intim, coba angkat tangan. Waktu kawin berarti ada hubungan intim terjadi. Waktu hubungan intim terjadi ada pembuahan di sana. Waktu ada pembuahan berarti ada apa? Ada kehamilan. Kita semua ini sama. Waktu kita bertunangan dengan Yesus, kita kawin, berarti harus ada hubungan intim. Hubungan intim disebut ginosko. Waktu engkau punya hubungan intim dengan Tuhan, berarti ada kehamilan terjadi. Benih itu mulai muncul. Makanya waktu engkau hidup dengan Tuhan, maka engkau akan mengandung benih. Saudara perhatikan baik-baik, namanya mengandung benih, berarti benih itu akan tumbuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah pasti pada 9 bulan dia pasti akan melahirkan. Perhatikan baik-baik, kekristenan kita sudah bertunangan, kita sudah kawin dengan Yesus, kita sudah punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita ini sebetulnya sudah punya benih, sedang ada kehamilan dengan perkara surgawi. Tapi sayang, banyak orang Kristen menggugurkan kandungan belum waktunya. Bagaimana caranya? Dia lari dari panggilan, dia menabur daging, dia menabur kasih, menabur kebenaran, dia pada akhirnya dia lemah, akhirnya dia menjual kemurnian, ikut Tuhan tetapi dia mundur. Itu namanya gugur, menggugurkan kandungan. Tidak sampai 9 bulan dia tidak melahirkan. Jadi saya mau beritahu, Alkitab bilang, mari apa yang sedang kau miliki, taburan-taburan kasihmu, benih-benih ilahimu, engkau pelihara sampai nanti melahirkan. Melahirkan itu artinya ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan. Apa yang kau tabur, engkau pasti tuai. Ini hukum tabur tuai. Ada haleluya? Haleluya. Saya memberitahu waktu firman ini disampaikan, ada benih-benih mulai muncul. Banyak generasi muda, remaja-remaja di sini akan dipakai Tuhan. Di akhir zaman akan muncul penginjil-penginjil di sini, akan muncul pengkhotbah di sini. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Ini namanya hukum tabur tuai. Menabur kasih tuai kemudian. Waktu kita tabur kasih, kita kumpulkan benih, kita mengandung. Pastikan kandunganmu terjaga sampai melahirkan. Katakan haleluya. Haleluya.
hukum yang keempat, Matius 6 ayat 14. Sekarang hukum yang lain yang perlu kita lakukan. Matius 6 ayat 14. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya lagi di sini. Siapa yang masih terkoneksi? Yang masih terkoneksi angkat tangan. Yang sudah error sudah mulai pulang. Tapi pulang gelisah. Amin. Amin. Matius 6 ayat 14. Firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Terus. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Baca ayatnya terus. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita bilang hukum yang lain yang keempat adalah hukum pengampunan. Jika tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni. Hari ini saya mau beritahu, biar kita semua memiliki hukum pengampunan. Mengampuni orang lain, Tuhan pasti ampuni. Ampunilah orang lain sesamamu. Siapapun di negeri ini, daerah ini, mari lepaskan pengampunan. Saling mengampuni, engkau akan hidup dalam hukum kerajaan. Katakan haleluya. Saling mengampuni. Bilang sama-sama, mulai hari ini, Mulai hari ini, aku akan hidup aku akan hidup saling mengampuni. mengampuni. Selanjutnya yang kelima, baca Lukas pasal 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Jadi tinggal ada 2 hukum. Setelah itu ada 15 hukum lagi. Ada haleluya sini? Haleluya. Oh, semulai jenuh udah mendengar ini. Yang kelima, perhatikan. Firman Tuhan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ulangi baca ayatnya. Sebab barang Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Umat Tuhan, saya menyapa lagi pemirsa yang di rumah. Jangan ada sombong di antara kita. Amin. Jangan sombong. Kenapa saudara tahu? Orang sombong itu tidak ada tempat di dalam kebenaran dan kerajaan surga. Yes. Jadi Alkitab yang barang siapa meninggikan diri sombong, Tuhan akan rendahkan. Nah, saya membuktikan buat saudara, orang tidak perlu ada yang terlalu berbanggakan, tidak perlu yang terlalu sombongkan. Kenapa? Karena orang hidup ini sama dengan uap. Dia muncul hilang seperti rumput kering. Datang matahari, rumput kena matahari dia bisa kering. Hidup kita ini tidak perlu kita banggakan, tidak perlu kita sombong. Kenapa saudara? Saya mau jelaskan buat saudara. Coba angkat tangan seperti ini, angkat ke tanganmu kanan seperti ini. Angkat tangan sudah. Semua angkat tangan kanan. Sudah? Sekarang tanganmu untuk kasih di kepala seperti ini. Sudah? Sudah? Kepalamu. Garo untuk kepala, garo. Setelah habis ada garo untuk kepala, coba Anda lihat. Muncul apa saudara? Tai kepala. Muncul tai kepala, betul lah saudara? Coba Anda turun di hidung. Dia muncul apa di sini? Coba kasih di telinga. Taruh di gigi. Sudah tahu? Yang paling besar ada di sini, ada di sini. Yang terakhir coba Anda lihat. Jari kuku saudara, ada tai kuku. Artinya tolong hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan tai. Tapi Tuhan ubah jadi berharga di mata Tuhan. Haleluya. Jangan kita sombong. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Amin. Hukum ini berlaku bagi kita. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Hanya dalam Yesus kita perlu berbangga. Dalam Yesus kita perlu berbangga. Katakan haleluya. Haleluya. Tinggal 2 hukum. Apa itu 2 hukum? Hukum iman dan hukum kasih. Apa arti hukum iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita belum kita lihat. Hukum iman, hukum kasih. Jadi ada 2 hal lagi yang perlu kita lakukan. Memiliki hukum iman dan hukum kasih. Apa arti hukum iman? Hukum iman itu begini saudara. Ya, iman itu adalah pistis. Apa arti pistis? Satu kepercayaan akibat kesadaran dari dosa. Waktu kita bertobat, kita berbalik, itu namanya imanmu jadi benar. Artinya imanmu adalah iman yang berdasar. Dasar apa? Dasar pertobatan. Perhatikan, iman yang disebut kebenaran adalah iman berdasarkan pertobatan. Menyadari kita berbuat dosa, kita menyadari kita berbalik bertobat. Waktu engkau bertobat, 2 Timotius 2:19 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, kau dimeteraikan. Dari imanmu itu punya dasar pertobatan. Nah, ini iman yang benar. Tapi kalau kita di Umprat, saya pernah kuliah di Umprat, Universitas Perampatan. Orang ada di Umprat, di Universitas Perampatan, di Perampatan Jalan sebentar Bamabo. Kung orang tanya begini,
kira-kira kau ini mau masuk surga enggak? So tahu, saya ini biar mabuk, nyenak mungkin bilang masuk neraka. Pasti bilang masuk surga kita, masuk surga. Biar baca langsung begini tetap bilang masuk surga. Itu namanya iman apa? Pede, percaya diri. Padahal tidak benar. Iman yang benar adalah berdasarkan pertobatan. Itu iman yang benar. Ini hukum iman. Sedangkan iman yang kedua yang perlu kita miliki adalah iman yang aktif. Apa iman aktif? Iman dan perbuatan, itu namanya iman yang aktif. Tapi ada iman yang ketiga, iman yang terkoneksi dengan surga. Dan yang keempat, iman menyentuh surga. Apa arti iman menyentuh surga? Iman menyentuh surga seperti perwira di Kapernaum, seperti perempuan pederaan. Itu betul-betul mereka punya iman menyentuh surga. Kenapa? Karena perwira Kapernaum berkata, Tuhan sembuhkan hamba-Ku yang ada di rumah. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkan dia. Tapi perwira berkata, Tuhan, satu kata aku dengar, hamba-Ku di rumah pasti sembuh. Tuhan Yesus kaget bilang begini, tidak pernah kita dapat di moga orang seperti ini. Tuhan bilang begini, dia bilang begini, saudara. Cuma satu kata kita dengar, kita hamba di rumah sembuh. Saya berdiri di sini, pendeta Habel, pendeta Alfa tadi, seberapa ayat yang keluar, seberapa kata yang keluar, seribuan kata yang keluar. Itu namanya cuma satu kata, orang percaya, orang diubah, orang disembuhkan. Itu iman menyentuh surga. Katakan haleluya. Haleluya. Itu iman menyentuh surga adalah satu kata kita dengar, pasti kita diubah. Firman Tuhan yang saya sampaikan sudah ratusan kata. Saya percaya firman ini berkuasa mengubah hidup kita. Katakan haleluya. Jadi ini hukum iman, miliki iman yang berdasar, iman yang aktif, iman yang terkoneksi, iman yang menyentuh surga. Ini hukum iman. Yang terakhir, 1 Korintus 13. Hukum ketujuh, hukum kasih. 1 Korintus 13. Detik-detik firman akan disampaikan. Tuhan akan segera datang. Bersiaplah untuk terangkat ke surga. Jangan tasik di pohon kelapa. Baca ayatnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Terus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terus. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dahsyat. Terus. Kasih itu sabar. Kasih itu. Bilang sama-sama kasih itu. Bilang sama-sama kasih itu. Kasih itu Sabar. sabar. Karena itu kita mau dengar firman Tuhan. Sabar. Karena sampai pagi. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, cuma orang yang mulai DP rohani mulai error, yang nyenak tahan dengan firman Tuhan. Makanya DP kaki sebegini, lama ini pendeta ini. Kalau masih di jalan begini, mana-mana mau pulang ya, masalah markul dalam gereja sudah tahu. Saya banyak kali khotbah. Sementara khotbah semua begini, lama le. Mau keluar juga tulungan selalu lama. Orang kau dengar firman Tuhan tidak tahan, itu kenapa? Karena telanjang. Telanjang, saudara. Tuhan berkata begini pada Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah engkau? Adam bilang, ketika aku dengar surat Tuhan, aku ketakutan. Jadi kalau surat Tuhan disampaikan, kau orang nyenak mau dengar, berarti telanjang. Telanjang itu artinya berarti terbuka. Tapi semua tidak ada yang telanjang di sini. Semua dibungkus dengan kemuliaan. Amen. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih itu sabar. Dan saya tahu kita semua sedang diuji kesabaran. Termasuk lamanya khotbah ini sedang diuji kesabaran. Ya, barang siapa sabar, maka dia akan mendapat upah. Amen. Tapi kalau sudah sabar, bajalan jauh pulang mundur pelan-pelan. Nanti malaikat tempelin di sana. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Oke, masih ada ayatnya situ. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Ini ayat saya perlu jelaskan buat saudara. Tidak cemburu di sini itu bukan berarti tidak cemburu. Begini, Alkitab bilang tidak cemburu, dalam terjemahan lain dikatakan tidak meluap-luap dengan kecemburuan. Kalau cemburu ada. Artinya begini, kalau orang punya suami istri, terus tidak ada cemburu so hambar, itu sudah ada cinta, bahaya.
Mesti ada cemburu. Tapi yang dimaksud ini adalah meluap-luap dengan kecemburuan. Anda tahu maksudnya? Bajarang di mall, toh, suami istri. Kau untuk suami pemata, tiba-tiba melihat tuh kuntilanak lewat. Pakai baju satu tali, putus tali. Kalau sampai sini, tambah sampai sini. Kau dia pakai firman, bukan main ciptaan Tuhan. Luar biasa. Nah dia pemain itu bilang begini, hei nggak ada pemata, dia cucu tuh mata sudah, tapi suami pemata dicucu. Itu meluap-luap begitu, saudara. Tapi memang kadang-kadang itu suami pemata jangan seperti itu namanya mata-mata. Tapi kadang tuh istri-istri so terlalu ketelewatan tuh kecemburuan. Cuma bangga sedikit, kamu kena pemata sama dia, kamu dari belakang dia, Nah, saudara, ini kecemburuan luar biasa. Tapi suami komang hati-hati, istri pakai baju tak bagus sedikit, lebih sedikit tebal sedikit. Kenapa Anda pakai baju serupa bagus-bagus begini? Mau force apa itu? Jadi kadang-kadang kecemburuan berlebihan, saudara tahu. Sampai suami kemana-mana, ada apa ada? Ada di mana ada? Siapa itu? Nah, kuntilanak di situ, itu kuntilanak bukan membawa. Saudara tahu, sekarang banyak istri-istri di Manado. Justru kalau waktu dulu ikut kontes, ternyata banyak tuh ibu-ibu sekarang dulu mau suka jadi penyiar, saudara, penyiar televisi. Oh, terus melamar masuk, dapat maksudnya waktu melamar tidak dipanggil, akhirnya mereka suka menyiar di rumah. Karena tidak lolos waktu masuk di stotik untuk menyiar di televisi, akhirnya ibu-ibu menyiar di rumah. Menyiar di rumah dimulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu istri coba veto. Itu namanya berita jam 6 pagi. Sudah tahu, jam 2 siang ada berita buru sergap. Istri so telepon dengan suami, ada di mana kan? Ada apa kan? Itu namanya sedang menyergap. Itu buser. Nah, Somanganto. Yang pemain musik suka kena buser. Jam 6 sore itu ada namanya berita liputan jam 6 sore. DP istri Sopi pada biman di sebelah, dia so mulai pelajari dong pe televisi, so 1000 inch di situ semua. DP suami pulang dari kerja, dia mulai menyiar. Orang pe televisi cuma hitam putih. Kenapa tuh biman di sebelah pe televisi semua manusia planet saja apa? Maksudnya dia semua menyiar apa dia suami, saudara tahu. Itu ternyata istrimu suka menyiar di rumah. Dengar baik-baik, saudara tahu, hari-hari ini mari kita fokus. Jadilah umat Tuhan yang mengikuti hukum kerajaan, yang tinggal di dalamnya, dan jadi gereja yang tetap kuat dan bertindak, dan menjadikan kita jadi umat Tuhan yang tidak perlu takut dengan corona, tidak perlu takut dengan COVID-19. Kenapa? Sebab selama engkau hidup dalam kerajaan surga, melakukan hukum kerajaan surga, engkau akan tetap tinggal di bumi sama seperti di surga, yang akan berjalan dalam hidup ini, mengalami kemenangan, keberhasilan dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Mata saudara, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup semua. Tiada yang seperti Engkau. Yes, begitu mengasihi.
begini saudara, seperti ketika Tuhan Yesus berjumpa orang yang buta, maka Tuhan Yesus bertanya begini pada orang buta, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Musik. Orang buta berkata begini, kami mau melihat. Mungkin umat Tuhan, warga surga yang ada di negeri ini, di desa Uuan ini, mungkin kita tidak buta jasmani, tetapi banyak kebutaan dalam hidup kita, yaitu tekanan, persoalan, masalah, sakit penyakit, kegoncangan. Kita sedang mengalami kebutaan. Tetapi Tuhan Yesus sedang bertanya pada kita, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Orang buta ini berkata, aku mau melihat. Pertanyaan yang sama datang pada saudara. Dia akan bertanya, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Saudara tahu, engkau bisa bilang begini dalam hatimu, aku mau keluargaku dipulihkan, suamiku dalam pertobatan, istriku dalam pertobatan, ekonomiku, usahaku, aku mau ada damai, ada sukacita. Katakan dalam hatimu, katakan. Dia mau bertanya lagi, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Kalau engkau masyarakat jemaat Tuhan yang ada di Uuan selama ini masih berdoa, masih bergumul atas persoalanmu, saatnya engkau beritahu pada Tuhan Yesus, apa yang kau mau, kata Tuhan. Katakan sama Tuhan Yesus, aku mau seperti yang Tuhan mau. Katakan dalam hatimu masing-masing. Kesempatan buat saudara beberapa menit. Katakan sekarang. Katakan sekarang. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dengar, waktu engkau sudah selesai mengatakan bahwa aku ingin melihat, aku ingin dipulihkan, aku ingin sembuh, aku ingin diubah rumah tanggaku, hidupku, anak-anakku, aku mau pemulihan terjadi, maka dengarkan apa kata Yesus. Tuhan Yesus berkata, jadi seperti yang kau mau. Jadilah dalam nama Yesus. Terjadilah seperti yang kau mau. Terjadilah. Orang kusta tersungkur, mengulurkan tangannya dan berkata pada Yesus, Tuhan, jika engkau mau, maka apa yang Tuhan Yesus katakan pada orang buta ini, kepada orang kusta ini? Aku mau engkau tahir. Aku mau engkau tahir. Saudara dengar baik-baik. Engkau mungkin tidak seperti orang kusta, berpenyakit borok, tetapi ada banyak kusta yang ada pada kita. Hati, pikiran, keadaan kita yang sudah seperti kusta. Tetapi jika engkau berkata, jika engkau mau Tuhan, tahirkan aku, maka Tuhan Yesus mau berkata, jadilah engkau tahir, jadilah engkau tahir, jadilah engkau tahir. Di alam roh, hari ini jika engkau berkata, Tuhan, berkati usaha tambangku, berkati usaha pertanianku, maka engkau berkata, Tuhan, bahagia selalu. Tuhan akan bilang, jadilah. Di dalam nama Yesus, kami katakan, negeri ini, Uuan ini, dalam genggaman tangan Tuhan, dalam janji Tuhan, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Masyarakatnya diberkati Tuhan, masyarakatnya diubah oleh Tuhan. Kami katakan negeri ini bebas dan lahir dari COVID-19, bebas dan lahir dari corona. Dahsyat Tuhan. Kami janji bagimu segala kemuliaan, segala kepujian dan kehormatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengakhiri program KKR ini, kami semua tim bukan punya kebiasaan, tetapi kami harus mendoakan negeri di mana kami diutus Tuhan di sana. Karena itu semua tim, mari kita berlutut di depan sini. Musik tetap main. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami ada di negeri ini Tuhan, ada di Uuan. Kami menjumpai umat kepunyaanmu di negeri ini Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang merindukan lawatanmu Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan hadir di negeri ini.
hadapan Engkau bersama semua umat-umat Tuhan yang ada di negeri ini. Kami berdoa, biarlah desa Uwan dipulihkan oleh Tuhan. Desa Uwan diubahkan oleh Tuhan. Desa Uwan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ketika malam ini Tuhan berbicara di negeri ini, kami percaya Tuhan mengasihi negeri ini. Tuhan mengasihi desa Uwan. Tuhan mengasihi masyarakat yang ada. Tuhan mengasihi pemerintah yang ada. Tuhan mengasihi Tumoga Barat. Tuhan mengasihi Malahamongondo. Tuhan mengasihi semua pemirsa yang dapat mengikuti ibadah malam hari ini. Kami percaya pemulihan terjadi. Malam ini kami sampaikan Tuhan, di negeri ini tidak ada virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di negeri ini tidak ada ketakutan, di negeri ini tidak ada kekecewaan, tapi di negeri ini ada kebangkitan rohani. Terjadi pemulihan. Tuhan berkati pemerintah yang ada, Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati seluruh masyarakat yang ada. Biarlah nilai-nilai hukum kerajaan Allah ada di negeri ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Apapun sakit penyakit kami, ketika kami mendengarkan firman Allah berkuasa memulihkan, menyembuhkan. Terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tertutup jalan Tuhan bukan jalan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Setiap pekerjaan umat-umat Tuhan, masyarakat yang ada, baik di desa Uwan, Dumoga Barat, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa buat pemerintah yang ada, Tripika Kecamatan, kepolisian Kecamatan, TNI. Tuhan Engkau memberkati jajaran pemerintahan yang ada, sampai kepada Sang Adi dan seluruh perangkat desa, diberkati oleh Tuhan. Kami katakan Dumoga Barat aman di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkelahian antar kampung, tidak ada perkelahian antar kampung di dalam nama Yesus. Beberapa minggu yang berlalu ada bencana banjir, tanah longsor, ada bencana alam Tuhan. Kami percaya pemulihan daripada Tuhan terjadi untuk negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Semua yang ambil bagian umat-umat Tuhan, terima kasih. Mereka tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi mereka terima berkat-berkat Allah. Mereka terima dengan kekuatan, mereka terima dengan pemulihan, mereka terima dengan jawaban yang pasti dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Hari ini Uwan bersuka cita, amin. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Yang paling meriah bagi Tuhan. Yang paling meriah bagi Tuhan, bagi Raja kita, bagi Allah kita. Karena hari ini kemerdekaan kita terima. Amin. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Ku menang bersama Yesus.
bersyukur Tuhan boleh melewati desa Uuan. Hari ini kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ibadah ini menyukakan hati Tuhan, dan masyarakat desa Uuan diberkati oleh Tuhan. Ada kebangunan rohani, ada penyegaran iman, dan kami percaya karya Roh Kudus terus akan bekerja untuk masyarakat desa Uuan yang ada. Sebabnya di akhir ibadah ini kami serahkan desa ini dalam tangan Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati dengan Roh Kudus yang datang menolong, menginsafkan, membaharui, memulihkan, dan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga berkat rohani tercurah untuk desa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang mendengar firman Tuhan ibadah pada malam hari ini, firman-Mu berkata ketika kami beribadah, roti, makanan, air, minuman kami diberkati, sakit penyakit dilakukan. Kami percaya itu terjadi bagi kami, terjadi bagi desa ini, dan kami serahkan desa ini dalam tangan Tuhan yang terus bekerja menyempurnakan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, diberkati Bapak Samadi. Aparat desa diberkati oleh Tuhan dengan berkat kekuatan, hikmat, kemampuan, memberkati roda pemerintahan desa ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di desa Uuan. Tuhan berkati gembala-gembala, pendeta-pendeta, di dalam nama Yesus, para pelayan-pelayan Tuhan di seluruh denominasi gereja yang ada di desa ini diberkati oleh Tuhan. Biar mereka terus membawa dan menghadirkan Tuhan Yesus, menghadirkan kebangunan rohani di desa ini, menuntun desa ini supaya menjadi desa yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anak mudanya diberkati, kaum muda remajanya diberkati oleh Tuhan, orang tua diberkati oleh Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Diberkati tim Raja Wali, di dalam nama Yesus. Pendeta Jerry Sanger sebagai ketua tim diberkati. Kami semua hamba Tuhan, tim yang sudah melayani, ada perlindungan kuasa darah Yesus Kristus tetap menjadi bagian roh jiwa tubuh kami. Malam hari ini semuanya tentang Yesus Kristus yang saja dipermuliakan, yang ditinggikan, diagungkan. Semua yang kami lakukan malam hari ini supaya kerajaan Allah semakin disebarluaskan, kerajaan Allah ditegakkan, nama Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami sudah melakukan bagian kami, Roh Kudus bagian-Mu terus bekerja untuk desa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, tim yang ada, masyarakat desa Uuan maupun ada teman-teman mungkin dari desa-desa yang lain diberkati oleh Tuhan. Kami akan berpisah, kami akan pulang, yang jalan kaki, naik motor, mobil, dalam perlindungan Tuhan. Kami menolak mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit yang berat. Kami katakan roh, jiwa, tubuh kami sehat, terpelihara di dalam Yesus Kristus. Dan kami terima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya mau menyapa dulu buat setiap warga surga yang menyaksikan acara ini sejak dari awal. Ya, program ini itu justru muncul karena, atau misi ini muncul karena pandemi COVID-19. Intinya adalah supaya kita warga surga semua tidak goyah, tidak takut, tidak bimbang dengan keadaan dunia sekarang, tetapi tetap kita berdiri kokoh, tetap berpegang pada janji dan kuasa daripada Tuhan. Saudara, saya melihat tadi yang ini, yang sementara kita nonton itu dilihat dan disaksikan oleh sekarang ini sudah 27.000 orang. Ini baru sementara, saudara, baru sementara. Jadi biasanya dia berlangsung, kalau kami sudah selesai live ini dia akan berputar terus. Jadi biasanya sampai 3 hari ke depan sampai 100.000 yang nonton, yang lihat. Jadi sekarang ini sementara nonton ada 27.000. Anda bayangkan 27.000 orang yang sedang menyaksikan kita di sini, ya. Jadi
27.000 itu sedang ada menyaksikan bersama dan menikmati yang namanya hadirat Tuhan di sini. Saya sering bilang bahwa kami itu bukan action-actionan, tampil-tampil begini, tapi memang karena Tuhan yang perintahkan kami supaya action dengan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, kerajaan surga ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, di akhir daripada rally KKR TAP ke-36 ini, saya sebagai ketua tim pelayanan menyampaikan terima kasih sekali. Yang pertama, selalu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Polda yang memberikan kami izin dan berkoordinasi dengan polsek setempat, Polres setempat, dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini kami sudah berkoordinasi dengan Sangadi di tempat ini, dan juga pada waktu 2 minggu lalu teman kami menghubungi keluarga di sini, keluarga Komaling Rantung ya, Jun dan Bu Jane, dan akhirnya direspon untuk misi ini bisa ada di sini. Dan saya juga langsung telepon teman-teman Kiki Matialo dan Ramli. Jadi waktu dihubungi, jadi mereka sudah mempersiapkan, tadi sudah mempersiapkan lampu juga dengan teman-teman semua. Ada utuh sama-sama, orang semua dulu luar biasa sama dengan KKD sampai sekarang ya. Puji Tuhan, jadi waktu kami ada di sini, turun di sini, sudah dipersiapkan semua lampu-lampu yang ada, respon yang luar biasa, terlebih buat masyarakat semua yang boleh ada di tempat ini. Saya percaya semua yang terjadi atau yang ada di sini yang telah terlaksana, itu semua hanya berbicara tentang nama Yesus Kristus. Jadi semua ini tentang hanya untuk Tuhan Yesus saja, biar Dia yang dimuliakan di tempat ini dan di mana-mana. Tuhan memberkati kita. Jadi sekali lagi kami berterima kasih sekali atas kebersamaan buat masyarakat yang boleh bersama-sama, gereja-gereja lokal, interdenominasi gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penatua samas yang boleh bersama-sama dalam ibadah di tempat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom, shalom, selamat malam. Haleluya, haleluya.